Terkadang ada orang yang kerja di bawah AC, sedikit kerjanya, namun Allah takdirkan mendapatkan gaji harta yang banyak. Maka bagaimana caranya agar kita tetap tenang? Maka ketahuilah itu sudah Allah kehendaki, itu sudah Allah takdirkan. Bukankah termasuk bagian dari rukun iman adalah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dengan makna yang seringkas-ringkasnya adalah menjunjung seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan harus kita jadikan sebagai motto hidup kita, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuknya, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, "Makhrajan yunjihi min kulli kurabid dunya wal akhirah." Jalan keluar yang Allah tawarkan bagi yang bertakwa adalah jalan keluar dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mempermudah segala urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita menjalani kehidupan, maka Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda memberikan rizki dari sisi dunia. Ada yang Allah takdirkan, ada yang Allah kehendaki memiliki harta yang sedikit. Ada yang Allah takdirkan sebaliknya memiliki harta dunia yang banyak. Maka terkadang sebagian orang ketika Allah takdirkan, Allah kehendaki memiliki harta yang sedikit, uang yang sedikit dan seterusnya, maka dia merasa tidak berbahagia. Maka dia merasa sedih dan seterusnya. Padahal bentuk kebahagiaan itu bukan cuma dari harta. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana caranya agar kita tetap bahagia, agar kita tetap tenang dan masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah takdirkan kita memiliki harta yang sedikit. Maka perhatikan petuah dan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat atau membandingkan yang lebih daripada kalian. Ketika kita merasa harta kita tidak sebanyak dengan orang lain, maka jangan bandingkan
kita dengan orang lain tersebut, tetapi bandingkan dengan orang yang lebih sedikit daripada kita. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, dengan demikian kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Maka inilah caranya, tipsnya agar hati kita tetap tenang, tetap berbahagia, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita ditakdirkan sedikit memiliki harta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya Minhatul Alam menyebutkan beberapa pelajaran, beberapa ilmu dari hadis yang telah kita baca tadi. Yang pertama adalah kata beliau, ketika seseorang itu membandingkan hartanya, dunianya kepada orang yang lebih sedikit daripada dia, maka akan memberikan dua faidah, dua pelajaran. Yang pertama adalah bahwa orang tersebut tatkala membandingkan hartanya, dunianya kepada orang yang lebih sedikit daripada dia, maka dia akan menganggap banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada dia. Maka ini menunjukkan bahwasanya nikmat sebenarnya itu sangat banyak, bukan hanya terletak pada dunia dan harta saja. Maka jangan sampai kita yakini bahwasanya nikmat itu hanya harta, emas, uang dan seterusnya. Bukankah nikmat yang terbaik adalah kesehatan? Bukankah nikmat terbaik adalah tatkala dia mampu salat berjamaah, yaitu nikmat agama. Dan nikmat agama inilah nikmat yang Allah kehendaki daripada kita, agar senantiasa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala seseorang yang memiliki harta dunia yang sedikit, namun dia suka membandingkan kepada orang yang lebih sedikit daripada dia, akhirnya dia merasa nikmat yang Allah berikan kepada dia masih sangat banyak, dan ini adalah sebab yang paling besar agar dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Sekalipun kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, sungguh nikmat Allah masih sangat banyak Allah berikan kepada kita. Entah nikmat kesehatan, nikmat memiliki pasangan, nikmat memiliki harta, nikmat memiliki keluarga yang baik, yang soleh dan solihah, nikmat memiliki teman yang baik, nikmat memiliki hati yang lapang, hati yang bahagia, hati yang tenang, nikmat memiliki berbagai macam yang lainnya. Maka itu menunjukkan bahwasanya sekalipun kita memiliki harta yang sedikit, sungguh nikmat Allah masih sangat banyak. Maka tatkala dia menganggap nikmat Allah masih banyak, maka inilah yang menyebabkan dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala seseorang ini dia membandingkan kepada orang yang lebih sedikit hartanya daripada dia, maka menjadikan hatinya tenang, menjadikan hatinya lapang, dan dia akan redha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikehendaki daripada kita adalah agar kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukankah masalah rizki, masalah dunia sudah Allah gariskan, sudah Allah takdirkan. Terkadang ada seseorang yang bekerja siang dan malam, namun Allah takdirkan hartanya sedikit. Terkadang ada orang yang kerja di bawah AC, sedikit kerjanya, namun Allah takdirkan mendapatkan gaji harta yang banyak. Maka bagaimana caranya agar kita tetap tenang? Maka ketahuilah itu sudah Allah kehendaki, itu sudah Allah takdirkan. Bukankah termasuk bagian dari rukun iman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap takdir Allah yang baik maupun takdir yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tatkala seseorang sebaliknya, ketika dia suka membanding-bandingkan masalah dunianya kepada orang yang lebih banyak hartanya daripada dia, maka dia akan mendapatkan dua keburukan. Keburukan yang pertama, tiga keburukan. Keburukan yang pertama adalah dia menganggap sedikit nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia meyakini bahwasanya nikmat itu hanya pada harta. Kemudian yang kedua, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyedihkan. Hatinya gelisah, hatinya tidak tenang, sehingga dia capek menjalani kehidupan. Kemudian yang ketiga, tatkala dia suka membandingkan harta dunia yang lebih banyak daripada dirinya sendiri, adalah bisa jadi muncul dari dalam hatinya sifat hasad,
sifat benci kepada orang yang dia bandingkan dari sisi harta yang lebih banyak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sikap yang demikian bisa membawa kepada keburukan-keburukan yang lain, yaitu tatkala kita suka membanding-bandingkan masalah dunia kita kepada orang yang lebih banyak, lebih tinggi daripada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang dituntut dari kita adalah kita diperintahkan untuk membandingkan seseorang yang lebih baik dari sisi agama. Dalam artian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membandingkan seseorang yang lebih banyak agamanya, banyak ibadahnya, agar kita termotivasi untuk lebih baik daripada orang tersebut, bukan dalam masalah dunia. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafisu fil akhirah." Kata beliau, apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam urusan dunia, maka unggulilah dia dalam perkara akhirat. Ketika kita misalnya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala memiliki harta yang sedikit, kemudian kita melihat ada seseorang yang banyak memiliki harta, maka kita tidak bisa mengungguli dia dalam urusan dunia, maka unggulilah dia dalam perkara akhirat. Kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah, menuntut ilmu agama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an dan seterusnya, agar inilah yang dituntut dari kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian untuk para perempuan, untuk para istri yang sedang berada di rumah kita, maka terkadang mereka, kita beri nasihat kepada mereka, terkadang mereka menyepelekan atau membanding-bandingkan harta suaminya kepada yang lebih banyak daripada dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan dalam khutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus memberikan wasiat kepada para perempuan agar mereka hendaknya bersedekah. Kenapa? Karena penduduk yang paling banyak di neraka adalah dari golongan perempuan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya, yaitu tatkala mereka mengingkari kebaikan suami. Di antara sebab kenapa para perempuan itu mengingkari kebaikan suami adalah dikarenakan mereka suka membanding-bandingkan harta suaminya yang sedikit kepada orang yang lebih baik, sehingga dia melupakan kebaikan dari suaminya, sehingga dia melupakan nikmat yang Allah berikan kepadanya lewat perantara suaminya. Maka termasuk kewajiban kita, wahai para suami, adalah menasihati istri-istri kita dengan cara yang sopan, yang lembut, agar mereka tetap bersyukur kepada Allah, agar mereka tidak membanding-bandingkan harta suami mereka sehingga mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan melupakan kebaikan suaminya. Dan ini adalah sebab yang terbesar mereka jumlahnya sangat banyak di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita menjadi hamba yang paling bersyukur dan bersabar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa kita sudah berada di hampir penghujung bulan Syawal. Maka ada sebuah ibadah yang harus kita kerjakan secepat mungkin, yaitu 6 hari puasa sunnah bulan Syawal. Karena kita sadar bahwasanya bulan Ramadan yang telah kita lewati banyak memiliki kelalaian dan kekurangan. Maka agar menambal kekurangan dan kelalaian tersebut, maka kita tambal dengan ibadah-ibadah yang sunnah seperti puasa sunnah 6 hari bulan Syawal sebagai bentuk maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk salah satu tanda ibadah Ramadan seseorang diterima adalah tatkala dia mengiringi ibadah dengan ibadah setelahnya. Tatkala dia keadaannya lebih baik daripada keadaan sebelumnya,
akhlaknya, ibadahnya semakin meningkat ketika dia berada di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh amal ibadah kita dan memberikan taufik kepada kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.